Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kiranya kita dimampukan, dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, bersyukur atas segala anugerah-Mu dan seluruh hidup kami. Terima kasih semuanya. Kami masih hidup dan ada adalah anugerah-Mu saja. Ya Bapa, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan oleh Roh-Mu, dan kami mohon layakkan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti, dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah saya ambil dalam Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua, dan Matius pasal 4, ayatnya yang ke-17. Ini dua-duanya sama. Saya bacakan mulai dari pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian juga di pasal 4 ayat 17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tuntutan Tuhan kepada setiap kita atau kepada dunia ini agar bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah, tentu kita bertanya, apa arti dari pengajaran firman Tuhan ini? Baik yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis di pasal 3 ayat 2 tadi, demikian juga dilanjutkan oleh Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, yaitu seruan bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Nah, saudara, bertobat adalah asal katanya dari tobat. Bertobat artinya itu bukan sekedar menyesal, lalu kita berdoa, lalu kita minta ampun, berdoa sambil menangis-nangis di hadapan Tuhan, minta ampun, dan kita berbuat dosa lagi. Bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi atau yang kita lakukan, maka itu akan melelahkan kita, karena kita akan berputar-putar siklusnya seperti itu. Nah, saudara, apa artinya bertobat? Bertobat adalah berbalik arah 180 derajat. Ibaratnya saudara, kalau kita misalnya sedang menghadap ke barat, maka kita balik 180 derajat, kita menghadap ke timur. Jadi kita membelakangi barat dan kita mengarahkan hidup kita atau perjalanan kita ke timur 180 derajat. Itu adalah bertobat. Jadi bertobat diawali ketika ada rasa penyesalan, ya, rasa bersalah. Nah, sebelum bertobat perlu bagi kita untuk menyadari bahwa kita memang salah. Kita telah berbuat dosa. Dan karena itu kita perlu berbalik. Kita perlu berbalik, lalu kita melangkah ke dalam jalan yang benar atau di dalam kebenaran. Nah, saudara, dan setelah bertobat, saudara, kenapa orang bisa berbuat salah lagi? Ya, itu dia, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa bisa berbuat salah lagi? Lalu ada yang mengatakan karena manusia itu adalah punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia itu tidak sempurna. Nah, saudara, kalau jawabannya begitu, maka itu tidak benar. Ya, tidak benar. Setelah kita bertobat, maka kita tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Harusnya demikian. Pertobatan sejati itu seperti itu. Karena dalam prinsip bertobat tadi, kita sudah meninggalkan atau membelakangi arah barat, kita sekarang balik ke timur dan berjalan ke arah timur, meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dosa, dan kita hidup di dalam kebenaran.
Nah, yang membuat kita masih berdosa ialah karena apa? Karena kita tidak seutuhnya meninggalkan kehidupan dosa itu. Itu dia. Saudara, di dalam perjanjian lama, kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka atau bangsa Israel itu berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya setelah mereka keluar dari Mesir. Padahal perjalanan itu sebenarnya untuk memasuki tanah perjanjian hanya 40 hari perjalanan dibutuhkan. Nah, kenapa demikian saudara? Kenapa mereka membutuhkan 40 hari, 40 tahun perjalanan? Yaitu untuk melepaskan mental mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sungguh bertobat dan meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan berdosa kita, maka ya, kita tidak akan bisa mencapai kerajaan surga. Sama seperti bangsa Israel, yang akhirnya mereka yang tidak bertobat, akhirnya mereka mati di padang gurun. Saudara, di dalam pertobatan tidak hanya cukup kita menangis-nangis, kita berdoa, kita menyesal, dan kita berjanji, ya, kita berjanji dan tidak demikian, saudara. Tetapi agar kita tetap tinggal di dalam kebenaran, di jalur kebenaran itu, berdasarkan pertobatan sejati, dibutuhkan apa? Yaitu dibutuhkan pembaharuan budi. Ya, dibutuhkan pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu, saudara, jadi ketika kita bertobat, ya, memang kita tidak otomatis menjadi suci seperti malaikat. Tidak, saudara. Perlu upaya kita untuk apa? Mengejar kekudusan hidup. Perlu perjuangan, kesadaran, kesengajaan untuk membangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Perlu kita berjuang, bayar harga untuk bertahan sampai akhir. Kita perlu dan kita terus harus berjuang. Pembaharuan akal budi artinya kita tetap manusia. Ya, kita tetap manusia yang memiliki kecenderungan berdosa. Tetapi itu hanya berupa kecenderungan. Ya, dan kita tetap bisa memilih melakukan kecenderungan atau tidak. Kita tetap bisa memilih. Nah, karena itu saudara, penuhilah hati ini dan terutama pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Ya, dengan renungan firman Tuhan, dengan nyanyian-nyanyian rohani, kata-kata yang mendukung. Dan kita jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan tetap tentang segala hal yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan. Sehingga dengan demikian saudara, maka kita pasti akan hidup di dalam kebenaran. Jadi pembaharuan akal budi itu seperti misalnya saudara, kalau kita sudah mandi di pagi hari, ya kita akan segar, bukan? Kita merasa ya segar sekali. Lalu pada sore hari atau malam hari nantinya kita pasti mandi lagi. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, artinya di sini saudara, dengan contoh ini kita akan tetap mandi walaupun sudah kita pernah mandi. Ya bukan? Kita sudah mandi pagi. Dan kita juga nanti sore mandi lagi. Nah, demikian pula dengan pertobatan dan pembaharuan akal budi. Dilakukan setiap hari sebab kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya. Ibarat kita bernafas, tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Demikian juga pertobatan. Kemudian kita lanjutkan kata berikutnya, saudara. Yaitu digabung dengan bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kenapa harus bertobat? Karena kerajaan sorga sudah dekat. Apa itu kerajaan sorga? Nah, kerajaan sorga itu adalah rumah Bapa, tempat manusia setelah mati. Ya, tempat manusia setelah mati. Ya, manusia itu tempatnya bukan di neraka. Neraka adalah tempat penghukuman bagi iblis, bukan untuk manusia. Tetapi saudara ingat, iblis itu dia tidak mau ya kalau dia sendiri yang dihukum di dalam neraka oleh Tuhan Allah kita. Karena itu yang mempengaruhi, yang menggodai manusia supaya manusia itu ikut bersama dia untuk dihukum di dalam neraka sana oleh Tuhan Allah. Nah, saudara,
Tempat manusia itu sesungguhnya adalah juga bukan bumi, apalagi neraka, saudara. Tempat semua umat manusia itu adalah sorga. Nah, kalau kita ibaratkan bumi ini cuman hanya transit kita, hanya tempat sementara, ya, untuk kita nantinya menuju sorga setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, saudara, maka jalan ke sorga itu hanya satu saja, tidak ada jalan lain. Keselamatan itu hanya ada satu jalan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan menuju ke sorga. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa atau di dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui aku." Saudara, Tuhan Yesus mati untuk semua umat manusia. Dia menebus kita semua. Tetapi keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus, hanya berlaku bagi mereka yang mengakui Dia, yang percaya kepadanya, yang menerima Dia di dalam hidupnya, dan mau mengikutnya dengan segenap hati. Saudara, kata sudah dekat, artinya kita harus segera bertobat. Sudah dekat. Jangan berlama-lama. Jangan bersantai-santai. Hidup benar dan hidup kudus dengan panggilan Allah, sebab kerajaan surga sudah dekat, mendesak, segera. Ya, sedekat apa itu? Ya, kita nggak tahu. Ya, Tuhan sendiri tidak memberitahukan itu kepada kita. Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika pencuri datang, ya, kita kan tidak tahu sama sekali. Ketika orang atau semua manusia merasa aman-aman saja, maka di saat itulah, ya, Tuhan itu datang. Di hari itu ada pemisahan, bukan hanya domba dengan serigala, tetapi juga ada pemisahan antara domba dan kambing. Nah, karena itu saudara, marilah kita semua sadarlah. Ya, jangan mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Nah, karena itu perlu kita mempertanyakan diri kita. Ya, kita ini, ya, domba kah atau kambing? Ya, jangan hanya merasa saya sudah beragama Kristen. Jangan hanya mengaku saya sudah beragama Kristen. Karena agama Kristen tidak membawa kita ke sorga. Tetapi yang membawa kita adalah iman kita dan bagaimana kesungguhan hidup kita, pertobatan kita yang sungguh-sungguh, yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita memilih Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menjauhi hidup yang duniawi ini. Ya, kita harus mengalahkan kehidupan duniawi yang menyesatkan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita adalah musuh Kristus. Nah, karena itu saudara, marilah kita menyadari akan hal ini. Kiranya dengan renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, mengingatkan semua kita bahwa tuntutan Tuhan Yesus bagi kita semua ialah agar kita bertobat dengan pertobatan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kembali kami boleh mendengar seruan dari firman Tuhan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis kepada umat Israel dan juga Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian juga untuk kami, seruan itu juga berlaku agar kami bertobat karena kerajaan sorga itu sudah dekat. Ya Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk benar-benar serius dan memperhatikan, sungguh-sungguh menyelidiki diri kami. Apakah kami sudah bertobat dengan pertobatan yang sejati, pertobatan yang meninggalkan kehidupan lama kami, kehidupan berdosa, dan kami kembali ke jalan yang benar, hidup di dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.